Halo anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit berbeda dengan minggu-minggu menggunakan Zoom. Kalau hari ini itu akan menggunakan YouTube ya. Jadi itu biar biar bisa menjelaskan dengan tidak terburu-buru karena jamnya bentrok dengan kelas 9 gitu. Sekarang kita masuk ke materi dasar dan konstitusi gitu dari negara. Apa itu dasar konstitusi, dasar negara dan konstitusi? Kita akan bahas ya anak-anak. Dasar dan konstitusi dasar negara gitu ya. Dasar negara itu adalah di sini kita harus paham di mana negara itu harus mendasarkan, harus punya dasar, harus punya pedoman gitu dan berpedoman pada dasar negara. Ketika sudah punya dasar negara gitu berarti harus berpedoman. Ketika belum gitu ya, di awal pembentukan Indonesia kita mau nyusun gitu ya dasar negara untuk menjadi pedoman hidup bernegara. Karena dalam dasar negara itu terkandung nilai-nilai yang bersumber dari tata kehidupan masyarakat dan negara dan budayanya. Maka dalam dasar negara kita harus berpedoman, harus tingkah laku kita harus sesuai dengan aturan-aturan dari negara. Dasar negara merupakan suatu norma itu adalah aturan ya, dasar bagi negara atau menjadi sumber bagi perundangan suatu negara. Dasar negara menjadi norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Dasar negara kita apa? Nah, jangan sampai nggak tahu ya. Pancasila ya. Selanjutnya adalah dasar negara dan konstitusi gitu. Dasar negara itu adalah berawal dari kebiasaan atau sesuatu yang selalu kita lakukan yang menjadi budaya terus dan harus sesuai dengan ciri khas bangsa, pemikiran dan cita-cita bangsa dan pandangan hidup gitu ya. Biar sesama umat di negara tersebut mempunyai pandangan hidup yang sama sehingga ditetapkan sebagai pedoman. Kelompok tingkatan norma menurut Hans Naviaski itu tuh kalau yang paling bawah ya aturan otonom atau aturan pelaksanaan Verordnung Satzung, yang atasnya lagi ada undang-undang, yang paling norma fundamental negara. Dan di sini juga ada norma fundamental negara gitu. Pancasila di dalam pembukaan undang-undang ya, kamu pasti tahu itu. Terus norma Pancasila, norma hukum itu tertinggi, norma fundamental negara, norma pertama ya Pancasila itu cita-cita hukum, pokok kaidah negara yang fundamental, yang dasar. Maksudnya fundamental itu dari dasar. Jadi Pancasila itu ada di Undang-Undang 45 di mana Pancasila itu adalah norma hukum yang tertinggi, norma fundamental negara, norma dasar negara, norma yang pertama cita-cita dari hukum dan pokok kaidah negara yang dasar atau fundamental itu Pancasila gitu. Makanya kita sebagai warga negara itu harus meyakini bahwa Pancasila itu adalah sesuai dengan pandangan hidup semua umat di Indonesia. Kemudian, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu memuat dasar falsafah negara Pancasila, falsafah negara, Pancasila dan Undang-Undang 45 yang merupakan satu kesatuan yang nggak baik bisa dipisahkan. Bahkan hukum di Indonesia itu yang pertama Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang 45, yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang 1945, terus pasal demi pasalnya, jadi batang tubuhnya itu. Selanjutnya adalah TAP MPR, Konvensi Ketatanegaraan dan Undang-Undang. Terus yang terakhir adalah aturan pelaksanaan dan aturan otonomi lainnya. Itu adalah bagian norma hukum di Indonesia dari yang paling tertinggi sampai yang di bawah itu. Jadi konstitusi artinya itu adalah dari bahasa Prancis nih ya, dari bahasa Prancis artinya itu adalah membentuk, konstituter ya. Istilah dalam bahasa Belanda itu grondwet, Indonesia wet itu adalah undang-undang, grond itu adalah tanah, ya artinya ya pendasar gitu, dasar tanah gitu, tanahnya berarti yang bawah dasar gitu.
Konstitusi dibedakan menjadi dua. Ada konstitusi tertulis, itu namanya undang-undang, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu namanya konstitusi. Konstitusi itu ya mencakup keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis, baik yang tidak tertulis, yang mengatur dan mengatur cara bagaimana suatu pemerintahan negeri diselenggarakan. Sedangkan undang-undang sifatnya itu pokok, sifatnya itu dasar, asas-asas, pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, dan masyarakat warga negara Indonesia dalam menyelenggarakan negara. Itu. Penilaian terhadap konstitusi menurut Karl Loewenstein, kalau ada normatif, semantik, kita lihat yang normatif ya. Normatif itu adalah apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut itu tidak arti hukum atau legal, tetapi juga membunuhnya secara efektif. Itu normatif gitu ya. Sedangkan kalau nominal, dalam hal ini, konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan secara sempurna. Karena ada pasal-pasal yang tidak dijalankan, seperti itu. Yaitu berarti konstitusi dilihat berdasarkan nilai nominal. Kalau nilai semantik, itu berarti konstitusi secara umum berlaku, tapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada, dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Itu adalah semantik. Jadi ada normatif, nominal, semantik. Fungsi konstitusi itu yang pertama membagi kekuasaan dalam negara. Ada trias politika, ada legislatif, ya, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua adalah membatasi kekuasaan pemerintah pastinya ya. Kalau pemerintah tidak dibatasi, nanti otoriter, nanti langgeng, berarti ya seperti era monarki gitu ya. Padahal kalau konstitusi negara kesatuan ya tidak seperti itu gitu kan. Nah, hal-hal pokok yang diatur dalam konstitusi itu adalah yang pertama jaminan HAM, pasti itu ya. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk beragama gitu ya, dan macam-macam. Sistem ketatanegaraan yang mendasar. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara itu diatur dalam konstitusi. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Konstitusi itu menentukan struktur pemerintahan negara, sedangkan struktur jalannya pemerintahan harus bersumber dari dasar dan ideologi negara. Jadi gini, keterkaitannya itu adalah ada dasar, ada konstitusi. Gitu. Konstitusi itu adalah menentukan struktur pemerintahan. Konstitusi itu adalah menentukan struktur pemerintahan, gitu ya, berarti ada berupa sertifikasi di sini. Sedangkan struktur jalan harus bersumber dari dasar dan ideologi negara. Jadi dari konstitusi menentukan apa? Konstitusi ini akan menentukan struktur jalannya pemerintah. Nah, struktur jalan pemerintah harus bersumber pada ideologi atau dasar negara. Gitu ya. Substansinya gitu ya, konstitusi itu sebagai hukum dasar, dia juga sebagai hukum yang tertinggi dan induk dan juga sumber hukum tata negara. Konstitusi Negara Republik Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang 45, Batang Tubuh 45, perubahan dalam Undang-Undang 45, sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada makna alinea pembukaan Undang-Undang 45 kan, dan memang ada 4 alinea ya di undang-undang, ada alinea 1, 2, 4. Nah, alinea pertama itu kan berkaitan dengan keteguhan bahwa bangsa Indonesia itu dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk kan, biasanya undang-undang dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan gitu. Jadi meneguhkan bahwa bangsa Indonesia itu membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Itu diatur dalam alinea pertama.
Terus selanjutnya kedua adalah pernyataan subjektif bahwa bangsa Indonesia tuh menentang dan menghapus penjajahan tadi yang saya sebutkan di dalam undang-undang tadi ya. Terus menyatakan objektif bahwa bangsa Indonesia itu penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan berkeadilan. Itu. Pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan dari suatu bangsa untuk berdiri sendiri. Ada di alinea pertama. Sedangkan kalau di alinea kedua, oke ya. Sedangkan kalau di alinea kedua ya itu ada kemerdekaan melalui perjuangan, pergerakan melawan penjajah gitu. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Karena suku itu belum datang ke sini, jadi